Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat madrasah dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Unggani Filzana Putri dalam podcast TV MAN 2 Kota Padang Panjang pada program Alumni Memotivasi. Tempat di mana cerita tidak hanya untuk dikenang tetapi juga untuk memantapkan langkah ke depan. Oke, sahabat madrasah dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini kita percaya bahwa sukses tidak selalu lurus dan gagal bukanlah akhir dari segalanya. Nah, dari cerita atau pengalaman para alumni, kita dapat menyimpulkan bahwa bermimpi itu boleh, asal kita harus berani melangkah dan terus belajar. Nah, untuk itu, siapkan telinga dan ingatan kalian karena pada episode kali ini itu tidak hanya untuk didengar, tetapi juga sebagai pengingat bahwa setiap proses punya makna sendiri. Nah, kali ini kita telah kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa ya tentunya. Nah, bintang tamu kali ini itu tidak asing lagi pastinya bagi mahasiswa atau mahasiswi di lingkungan ISI Kota Padang Panjang. Beliau merupakan Rektor Institut Seni Indonesia Kota Padang Panjang. Marilah kita sambut Bapak Dr. Febri Yulika SAGM Home. Selamat datang Bapak. Terima kasih Mbak Ana. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Luar biasa, Masya Allah. Nah, Nana mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya nih Pak, karena di sela-sela kesibukan Bapak sudah bisa menyempatkan waktunya untuk mampir di podcast kita hari ini. Oke, nah mungkin sahabat madrasah yang ada di rumah udah penasaran nih Pak, gimana sih cerita-cerita dari Bapak? Karena di sini berdasarkan informasi yang Nana dapat, ternyata Bapak merupakan salah satu alumni dari MAPK Kota Baru atau yang saat ini namanya adalah MAN PK MAN 2 Kota Padang Panjang. Apakah benar Pak? Ya benar, Iya. baik sahabat TV MAN 2 Padang Panjang yang berbahagia. Saya Febri Yulika, alumni generasi ketiga MAPK Padang Panjang, tamat tahun 1992. Oh, 92. Ya, pada waktu itu memang MAPK di Indonesia baru ada 5, dan satu-satunya di Sumatera itu ada di Kota Baru ini. Jadi meskipun saya berada pada kelas MAPK, tetapi dia dipercayakan kepada MAN Kota Baru ini dengan kepala sekolah yang sama, pengelolaan yang sama, sehingga memang tentu berproses bersama dengan teman-teman yang lain, tidak hanya di MAPK tapi juga di MAN yang hari ini bernama MAN 2 Padang Panjang. Oke, iya, terima kasih Bapak. Nah, Pak, Nana mau dong Pak sedikit cerita dari Bapak. Kenapa sih Pak dulu Bapak menjatuhkan pilihan Bapak untuk melanjutkan pendidikan di MAPK Kota Baru atau sekarang yang disebut dengan MAN PK MAN 2 Kota Padang Panjang ini? Ya, jadi pemirsa TV MAN 2 yang saya banggakan, sebenarnya saya juga nggak tahu ya apa awal mula sehingga masuk ke MAN PK ini, tetapi waktu di MTSN dulu, saya alumni MTSN Gunung Pengilun di Kota Padang. Ya. Pernah bertransformasi menjadi MTSN model katanya. Sekarang MTSN 6 pas 9, saya nggak mengikuti. Jadi pada waktu itu guru saya melihat ada potensi saya, suka di bidang keagamaan, kemudian punya basic sedikit, meskipun saya nggak berani mengatakan basic yang baik ya, karena setelah saya masuk di MAPK itu, aduh ini orang sudah levelnya bukan pemula lagi untuk kemampuan bahasa Arabnya. Sementara saya
di coaching khusus mempersiapkan tes wawancara dalam bahasa Arab itu oleh guru saya, baik kepala sekolah, guru bahasa Arab, sehingga waktu itu saya nggak begitu yakin juga. Nah, jadi minat saya memang di jalur itu karena ada potensi yang dilihat oleh guru sekolah, tidak hanya potensi dalam hal berceramah, tetapi pelajaran-pelajaran yang itu kemudian dibutuhkan di MAPK memang saya kok punya minat. Jadi yang mengajak saya masuk MAPK itu sebetulnya lebih pertama sekali guru ya. Oh iya, Guru dan di guru. coaching betul saya dipilih dari sekolah itu tuh 2 orang kalau nggak salah. Saudara saya, teman saya Budi Santoso yang akhirnya sama-sama kami di sini lulus kedua-duanya mewakili bukan hanya wilayah Padang tetapi Sumatera Barat ya. Memang waktu itu yang terpilih itu hanya 30 lebih kurang 40 orang. Tapi kuota Sumatera Barat itu lebih banyak dibandingkan provinsi lain yang wilayah-wilayah yang ada di Sumatera. Jadi berdua itu, dan sekarang teman saya Budi Santoso itu juga menjadi dosen di UIN Bukit Tinggi. Luar biasa, Masya Allah. Ya. Berarti awalnya diarahkan oleh guru betul, ya? Betul, saya sendiri nggak kenal di awalnya. Iya, baik. Nah, di sini ada hal yang sedikit menarik nih Pak. Mungkin untuk Mana dan sahabat madrasah yang ada di rumah terkait dengan profesi Bapak dan latar belakang pendidikan Bapak. Nah, di mana yang kita tahu di masyarakat ini Pak, beredar opini bahwa lulusan dari MAN-PK Kota Padang Panjang ini biasanya itu nanti akan berprofesi di lingkungan surau, masjid ataupun lingkungan Kementerian Agama saja gitu. Gimana sih menurut Bapak opini yang beredar di masyarakat ini? Saya pikir opini itu nggak salah, dan memang betul awal diciptakan MAPK di Indonesia itu oleh almarhum Munawir Zazali ya, Bapak Munawir Zazali, Menteri Agama pada waktu itu, karena dia ingin memang mencetak ulama-ulama yang mumpuni, yang punya kemampuan tidak hanya di bidang Islamic Studies, tetapi kemudian memang menguasai berbagai macam ilmu yang pada akhirnya nanti ya ulama-ulama akan menjadi output capaian. Tetapi kan perlu kita ingat nih Mbak Nana bahwa yang namanya media dakwah itu ini sebenarnya TV Man 2 ini kan bahagian podcast, ini bahagian dari media dakwah. Iya, benar. Dakwah bukan hanya di surau, bukan hanya di masjid. Mbak Nana dengan kru ini juga berdakwah, menghadirkan berbagai pendekatan bidang, karena al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada itu, dan itu harus kita elaborasi dari berbagai pendekatan. Nah, termasuk kemudian seni itu juga menjadi media dakwah. Wali Songo itu berdakwahnya melalui media seni. Gitu lah. Tapi barangkali itulah jalan hidup ya. Saya berproses dengan teman-teman yang lain juga ya. Akhirnya kuliah di IAIN yang dulu dipersiapkan oleh Pak Munawir sebagai IAIN khusus ya. Dipersiapkannya semenjak angkatan pertama lulus, kedua, tapi belum juga. Akhirnya di angkatan saya itu IAIN itu diwujudkan meskipun masih di bawah bendera IAIN Wali Songo yang berada di Kota Semarang. Nah, Pak Munawir sebagai alumni Pondok Pesantren Mambaun Ulum di Surakarta, Solo, itu ya kemudian mendirikan dengan menggunakan ya gedung MAN Surakarta juga pada waktu itu. Nah, setelah berproses akhirnya tiba-tiba ternyata takdir Tuhan saya menjadi ASN di perguruan tinggi seni yang barangkali menurut saya ya sampai sekarang kalau secara institusi, tetapi anak-anak MAPK di Indonesia yang lain juga punya kemampuan seni yang baik-baik. Siapa nggak kenal dengan Habibur Rahman yang novelis yang punya film
Iya, ketika cinta bertasbih, itu alumni MAPK, artinya dia berdakwah. Iya. Pak Munawir mungkin barangkali berhasil bahwa mengembangkan sayap itu, dakwah itu dalam berbagai hal. Iya. Dan saya kemudian berada di institusi. Habibur Rahman mungkin tidak berada di institusi seni, tetapi ya siapa yang nggak kenal juga misalnya dengan apa ya banyak beberapa hal yang kemudian punya kemampuan kaligrafi, kaligrafer internasional, bahkan teman-teman di Solo juga ada. Nah, di Padang Panjang saya entah kenapa kemudian mungkin enaknya suasana kota dingin ini mengakibatkan ya akhirnya saya kembali ke Padang Panjang. Iya, baik. Nah, di sini sahabat madrasah kita bisa melihat bukti nyata bahwa Bapak merupakan salah satu bukti nyata bahwa dakwah itu tidak hanya bisa dilakukan di surau, di masjid, ataupun di lingkungan Kementerian Agama saja, ya kan Pak ya? Oke, nah kemudian nih Pak, selama Bapak menempuh pendidikan di MANPK Kota Padang Panjang ini, tentunya ada kisah-kisah yang membekas bagi Bapak ya selama menempuh pendidikan di sini. Mau dong Pak ceritanya sedikit Pak? Biasanya orang kalau kisah membekas ini selalu romantisme ujung-ujungnya ini. Tetapi bagi saya yang paling betul membekas itu adalah sistem pendidikannya. Ya, bagaimana kami melihat, menyaksikan kepala sekolah pada waktu itu Pak Suhaimi Tahir namanya. Beliau itu memang mengajarkan kedisiplinan yang luar biasa. Bayangkan dia rumahnya berada di kota Penyalayan itu. Dia kadang sebelum subuh itu sudah datang ke sini ngecek sebelum subuh anak MAPK ini sudah bangun atau tidak. Termasuk guru pendamping pun ya yang sekarang masih ada itu Ustadz Dr. Saidan Lubis itu. Beliau luar biasa. Itu juga kalau terlambat bangun dibangunkan oleh Pak Suhaimi. Artinya kami melihat betul guru itu memang memberikan ketauladanan, ya suri tauladan yang luar biasa. Dan dari kedisiplinan itu kemudian kita diajarkan bagaimana kemudian ayam saja sebelum subuh dia sudah berkokok. Ya, nah apalagi manusia dia dibangunkan, ya kemudian dia menghadap kepadanya. Tetapi setelah itu apa? Aktivitas studi itu dilakukan. Aktivitas studi di kelas, aktivitas studi dan itu sampai tengah malam. Saya merasakan di awal-awal memang luar biasa berat ya. Bangun, kemudian sekolah bersamaan dengan jam pelajaran sekolah seperti adik-adik kita sekarang. Tapi setelah itu kami siang setelah istirahat makan karena MAPK waktu itu disediakan ini ya makan ya. Meskipun itu waktu angkatan saya hanya yang disiapkan itu nasi sama sayurnya. Jadi kami pun dilatih untuk mandiri masak. Ada yang catering, ada juga yang masak nih. Ini apa pasarnya setiap hari Selasa. Di sini kan nggak butuh kulkas, jadi masak itu nggak setiap hari, tapi dia membeku dan tahan lama. Jadi proses itu juga dengan proses yang lain-lain. Ya, saya jujur Mbak Dana, hari pertama saya di asrama itu sempat nitik air mata saya karena pertama yang saya cuci itu adalah celana jin yang belum pernah, jangankan celana jin, pakaian biasa aja nggak pernah, tapi kemandirian dituntut. Belum lagi kemudian tugas-tugas sekolah. Dan bagi saya tutor sebaya di siang hari kami melakukan di siang hari kami melakukan pelajaran tambahan dan di malam hari itu tutor sebaya. Jadi saya masih kelas 1 nanti ada guru saya yang menggembleng ya. Nanti ketika saya naik kelas 2 saya punya juga murid. Dan itu membawa keakraban alumni MAPK sampai hari ini. Sampai hari ini. Saya kemana saja, kemarin saya baru pulang dari Samarinda, di situ ada alumni MAPK Padang Panjang. Ya, dekan Profesor Alfitri namanya. Begitu dia tahu saya ke sana, dia merasa bahwa ini saudara saya, harus saya servis. Seperti itulah, artinya inilah yang istilah Prof. Iswandi ya, staf ahli Kementerian Agama yang mengatakan kami ini dididik di sini satu tungku, satu guru dan satu ilmu. Nah, jadi itu menjadi moto yang luar biasa. Pengalaman yang menarik pertama di bidang akademik. Yang kedua memang
apa ya, saya termasuk di kami itu dulu ada istilahnya tembok pembatas ya antara asrama putra dengan asrama putri. Ya, itu kalau sempat ketahuan itu melanggar itu, wah, itu sanksinya dibotakin, sanksinya macam-macam ya, termasuk kalau ketahuan melanggar aturan-aturan yang lain. Jadi ini sekolah bagi saya betul-betul membina tidak hanya ilmu tetapi mental ya. Nah, kalau sebagai orang yang lagi masa-masa pubertas ya, tentu wajar ya, dan rasa ingin tahunya masih banyak. Nah, yang lucunya dulu tuh pas kelas meeting itu. Kompetisi itu tidak hanya di bidang akademik, di bidang olahraga anak MAN dengan anak MAPK itu, yang lucunya kami kan nggak punya teman putri. Iya, benar. Di kelas 40 putra, di asrama 40 putra. Ya. Nah, itu tapi anehnya kalau yang bertanding itu dengan anak MAN, selain yang kalau yang kami tanding itu, yang putri anak MAN ini dukung kami itu. Jadi nggak tahu juga saya apa itu ya. Itu apa yang membuat menjadi daya tarik tersendiri. Tapi lagi-lagi karena kita waktu itu menuntut ilmu, ya menurut saya itu bahagian lah dari cara kemudian membangun kebersamaan. Dan juga dengan teman-teman yang MAN kita tidak pernah, kalaupun kelas meeting ada sedikit kelas dan sebagainya, tapi untuk nama besar MAN kita kembali bersatu. Dulu pernah sekolah ini ada persoalan dengan pihak luar sekolah, wah itu kita anak MPK sampai ronda malam itu menjaga anak-anak putri yang kadang-kadang tiba-tiba dikejutkan dengan orang yang mengganggu. Nah seperti itu. Jadi menyenangkan pokoknya. Saya punya pendidikan dari SD sampai S3, bagi saya tetap yang paling punya dampak dan membekas sampai hari ini adalah pendidikan di Lembah Merapi Singgalang ini. Masya Allah, luar biasa sekali. Berarti pembelajaran kedisiplinan di sini luar biasa membentuk karakter kita menjadi. Kalau secara keilmuan sudah pasti kurikulum membina kita, tutor sebaya dan ukhuwahnya itu yang luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Nah, mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir Nana nih Pak. Tadi Bapak sempat menyinggung bagaimana kedisiplinan di MAN PK Kota Padang Panjang ya Pak. Nah ini pertanyaan terakhir, mungkin program pembelajaran di MAN PK Kota Baru dengan MAN PK MAN 2 Kota Padang Panjang saat ini itu kan kurang lebih sama ya Pak ya. Nah kira-kira menurut Bapak ada nggak Pak program-program yang sebaiknya dipertahankan atau dikembangkan di MAN PK MAN 2 Kota Padang Panjang ini? Ya, dulu orang tahu ya secara umum Kota Baru ini kalau sudah disebut di mana sekolah di Kota Baru, mau MAN mau MPK kan, artinya begitu mendengar kalimat Kota Baru itu orang wah ini luar biasa, talenta luar biasa, karena memang di sini gudangnya ya pengetahuan dengan segala kedisiplinan dan organisasinya. Jadi menurut saya organisasi sini dipertahankan ya, marching band, PKS, belum lagi OSIS-nya ya. Kalau di program keilmuan tadi di MAPK khususnya ada yang namanya tutor sebaya ya, kita punya guru dan kita punya murid. Nah tetapi juga ada yang namanya kultum. Aduh, kalau kultum ini ya kadang-kadang apa juga bikin keringat dingin juga bagi teman-teman yang sudah advance ya, kemampuan bahasa Arab, bahasa Inggrisnya ya kayak air mengalir aja. Tapi bagi saya mungkin ya, termasuk teman-teman yang biasa-biasa saja, itu malam-malam harinya sudah mempersiapkan betul itu. Hafal karena harus disampaikan dalam pilihan antara dua bahasa itu, bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, ada hal yang ini termasuk pengalaman unik. Teman-teman, kalau saya berharap adik-adik kita di MAN ini memang apa ya, terkenal novelis Fuadi itu yang bilang manjadda wajadda. Ya, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan memperoleh hasil yang baik. Nah, memang saya melihat dulu semangat teman-teman seangkatan saya dan juga senior saya, adik-adik kelas di bawah saya. Kalau sudah dihadapkan pada satu ujian itu, ya dia serius menghadapinya. Saya masih ingat ya, mungkin kalau belajar itu metode orang beda-beda ya. Saya termasuk dengan beberapa teman-teman itu metodenya bahkan ada yang belajar di kelas.
keluar dari asrama, mungkin ada yang tetap bertahan di asrama, tapi saya termasuk tuh yang belajar di kelas, dan di kelas itu bawa apa? Cuman bawa lilin. Ya, bawa lilin, kemudian baca mempersiapkan ujian besok ya. Nah, itu menjadi pengalaman tersendiri juga. Nah, jadi program-program bahasa, program-program kemandirian, memberikan kultum, ceramah, menurut saya itu menjadi program yang patut dipertahankan. Selain tentu dengan kemajuan hari ini, tentu itu saja tidak cukup ya. Sekarang dengan kemajuan aspek IT, digital ya, adik-adik kita ini supaya mereka juga tidak kagetan sehingga kalau dulu kami masih mempelajari hadis itu dengan kitab-kitab ya, sekarang kan juga sudah ada aplikasi ya, aplikasi hadis Sahih Bukhari itu sudah ada, semuanya sudah. Nah, artinya apa? Kemajuan teknologi itu menjadi sarana untuk semakin membuat kita menggali lebih jauh kedalaman studi Islam itu, dan itu berada di Padang Panjang, MAN 2 Padang Panjang ini. Oke, berarti itulah dia program-program madrasah yang patut dipertahankan di Merdeka ini ya Pak ya. Oke, terima kasih sebelumnya untuk sarannya Pak ya. Nah, karena kita udah di penghujung acara, mungkin ini yang terakhir Pak. Nana mau dong Pak, Bapak sedikit pesan dari Bapak untuk sahabat madrasah yang ada di rumah, mungkin kenapa sih harus MAN PK gitu? Kenapa kita harus memilih di sini seperti itu? Ya mungkin yang lebih tepat kenapa harus yang di Kota Baru ini. Iya benar ya sekali. Pertama karena akar sejarahnya ini sudah menghasilkan produk-produk unggul. Ya, tentu orang nggak mungkin melirik kalau tidak punya bukti. Benar sekali. Dan MAN 2 Padang Panjang sudah punya deretan alumni-alumni yang berkiprah di banyak hal. Ya, berkiprah itu tidak harus jadi rektor ya, tetapi mendatangkan manfaat bagi semua orang di bidangnya masing-masing. Dan ingat ya, alumni Kota Baru ini, MAPK Angkatan Pertama itu, kalau nggak salah sekarang itu ada yang mungkin kalau Allah takdirkan, sebentar lagi akan jadi jenderal. Luar biasa. Di Angkatan Udara. Bayangkan. Siapa yang pernah, kalau saya hanya di bidang seni, mengelola perguruan tinggi seni ya, dan itu bukan tanpa cikal bakal. Kami itu kan nggak ada yang dulu perempuan. Jadi kalau perpisahan itu ya siapa yang nari ya, yang siswa ini juga. Nah nggak tahu saya dulu ada senior yang kalau dulu orang bilang unit kegiatan mahasiswa kalau di perguruan tinggi, saya kok diminta ikut menjadi salah satu penarinya, padahal dan itu hanya dilatihnya untuk kegiatan itu. Artinya potensi olahraga, potensi seni di sini juga luar biasa. Nah artinya satu, karena dia punya akar sejarah yang kuat. Ya, yang kedua menurut saya ya karena begitu banyak sekolah yang kadang-kadang kemudian memberikan pembelajaran kepada siswanya, tetapi sekaligus panutan juga diberikan oleh para guru. Yang itu yang saya katakan tadi, guru pendamping kalau tidak disiplin juga kemudian akan mendapatkan dari kepala sekolah. Dulu kami dilarang ya, mungkin dilarang itu bukan tidak boleh sama sekali mencintai alam, tetapi kalau kepala sekolahnya mungkin menjaga karena mungkin ada kondisi gunung yang lagi tidak baik, itu dilarang mendaki gunung Singgalang itu. Nah dulu ketika ada yang melanggar itu diancam dikeluarkan. Wah begitu ketatnya. Jadi sekolah ini punya track record lah dalam masa sekarang. Itu yang membuat kemudian menurut saya sampai hari ini masih layak menjadi pilihan yang utama bagi generasi-generasi selanjutnya. Pesan saya, jadilah generasi ya kepada adik-adik yang kelas 12 atau yang sedang sekolah ya, jadilah generasi MAN 2 Padang Panjang yang punya mimpi besar. Punya mimpi besar itu hanya terwujud melalui 3 hal. Pertama menurut saya kokoh imannya. Kita madrasah ya, harus kokoh imannya karena godaan banyak. Kedua bersih akhlaknya. Ya, dan yang ketiga ini yang penting, tajam ilmunya. Kokoh imannya, bersih akhlaknya, ya, tajam ilmunya. Sehingga dia akan menjadi
alumni yang membanggakan Iya, alma luar mater. biasa. Masya Allah. Nah, Pak, mungkin sebenarnya masih banyak ya Pak, hal-hal yang mungkin bisa dibagi dengan sahabat madrasah. Cuman karena waktu yang seakan ingin Iya. memisahkan kita nih Iya. Pak. Tapi jiwa saya nggak pernah pisah dengan Aduh, Man luar Baru. biasa. Tetap di Man PK Man 2 Tetap, Kota Padang iya. Panjang ini ya Pak ya. Fisiknya alumni boleh berada di mana-mana, Oke. tapi percayalah jiwanya tetap ada Jiwanya di sini. tetap di sini. Oke, luar biasa. Nah, bagi sahabat madrasah di rumah yang ingin bergabung dengan Man PK Man 2 Kota Padang Panjang, jangan lupa pendaftaran sudah dibuka mulai dari 2 Januari hingga 2 Februari mendatang. Ini kalau dihitung-hitung tinggal beberapa hari lagi ya. Nah, jadi bagi sahabat yang ingin bergabung, jangan lupa segera mendaftar. Nanti kita akan bantu taruh link di bawah ini untuk link pendaftarannya. Nah, baiklah, karena kita sudah di penghujung acara. Terima kasih sebelumnya Pak Sama-sama, atas Mbak cerita Nana. yang sudah Sama-sama. dibagi kepada kita semua. Semoga cerita-cerita dari Bapak dapat memotivasi sahabat madrasah Iya. di rumah. Nah, baiklah, saya Unggani Filzana Putri serta kru yang bertugas pamit undur diri. Ingat, sukses tidak selalu lurus dan gagal bukanlah akhir dari segalanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak ya. Aduh, luar biasa.